khususnya Hizkia, kamu harus bangga punya papa mama, walaupun tidak terlalu lama mereka nungguin kamu. Tapi dengan melihat segini banyak yang hadir, kamu harus bangga. Papa mamamu orang hebat. Setuju saudara? Luar biasa. Kepada semua saudara-saudara kandung Pak Arso, ada kakak yang tertua. Umur berapa sekarang, Bu? 75, kakak tertua. Di sini ada 3 ya kakaknya, 2 kakak dan 1 adiknya Pak Arso. Betul? Mereka itu berdelapan ternyata, saudara. Kami dalam pelayanan bersama di Surabaya yang dimulai 1 Desember 82 sudah bersama-sama Pak Arso, Elizabeth. Waktu itu mereka belum menikah. Jadi sudah ya, ayo nanti 3 orang ya dari PPHT. Baik, saya harus kenceng suaranya karena saya ingin sama sebelah. Oke, baik. Saudara, bagi orang benar, kematian itu kemenangan. Yang lain kok diam saja. Saya ulangi, bagi orang benar, kematian itu kemenangan. Orang yang takut mati, catat ya. Orang yang takut mati pasti karena 2 hal. 1, dia kaya raya. Orang kaya raya itu takut mati. Kok nggak ada yang ngamen pura-pura kaya? Coba renungkan. Ya serius. Kenapa orang kaya takut mati? Karena mikir, siapa yang ngabisin hartaku yang sekian puluh tahun aku cari ini. Betul? Yang kedua, orang yang takut mati, maaf, pasti dia sadar dosanya banyak. Enggak ada yang ngamen. Kalau hidup kita cukup dan pas-pasan, mati kapan saja nggak ada masalah. Setuju? Kalau kita yakin dosa kita sudah dihapuskan, kesalahan kita diampuni, mati itu indah. Yang ngamen cuma Bu Nini saja. Oke, terserah sudah. Kita buka Yohanes 11 ayat 11. Satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini, catat, satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang mengatakan tentang orang yang meninggal di dalam Yesus. Itu luar biasa. Sudah dapat? Yohanes 11 ayat 11. Yang bawa kitab, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ulang. 1, 2, 3. Demikianlah perkataannya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Ya. Tetapi aku seperti itu. Saudara perhatikan, tidak ada manusia di seluruh alam semesta. Kalau planet-planet ada orang, ya saya bilang seluruh alam semesta. Tidak ada manusia di seluruh muka bumi ini yang berkata mati itu tertidur. Ini luar biasa. Serius. Nggak pertama kali Roh Kudus ngajar saya ayat ini. Ternyata ada beda. Ayo kita semuanya putar pikiran kita. Apa bedanya tidur dan tertidur? Cepetan. Apa bedanya tidur dan tertidur? Ayo, yang bisa jawab dapat gelas air itu 1,5. Ayo, kalau tidur bagaimana? Kalau tertidur bagaimana? Hizkia, Papa tertidur, Mama juga. Ayo semua, bagi semua kita yang pernah kehilangan orang-orang kita kasih yang sudah pulang. Oh, ingat saudara, tahun 2021 bulan Juli dan Agustus, saya itu belum pernah stres umur hidup jadi hamba Tuhan. Baru 2 bulan, masih ingat ketika virus Delta merajalela. Tiap pagi pasti saya dengar ada teman saya meninggal. Aduh, itu tiap 2 bulan itu ngeri sekali. Nah, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, yang percaya Dia, yang hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah kehidupan itu, kalau meninggal itu tertidur. Oke, siapa jawab?
Apa bedanya tidur tertidur? Kalau tidur sengaja, ya waktunya ngantuk. Kalau tertidur dibuat. Ini yang luar biasa. Lagi sekali. Maaf saya berkata, termasuk mengikuti via online, maaf ya. Kalau masih ada di antara saudara takut dengan kematian, ayo hari ini ambil putusan. Percaya sumber kehidupan itu. Tidak ada orang yang mati di dalam dia tertidur. Maka itu Yesaya satu hari pasti akan dibangunkan karena tertidur. Bayangkan, indah sekali bukan? Kalau kita melihat firman ini. Bertahun-tahun saudara saya itu menanyakan. Kalau ada yang ingat hamba-hamba Tuhan, saya ini lupa. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Yohanes yang murid, ada generasi ini nggak akan mengalami mati. Itu ayat berapa? Ayo, jangan apa puasa tolong cari ya. Nah bertahun-tahun saya itu mencari arti ayat ini. Apakah salah ngomong Tuhan Yesus itu? Ada generasi yang di zaman Yesus hidup itu nggak pernah mengalami mati. Kenapa itu? Ada ayatnya? Berapa? Belum ya? Udah saya ketemu? Coba cari. Itu luar biasa. Nah ini dia. Mengapa saya, maaf, biar rekan-rekan anggota pelayanan tubuh Kristus, maaf. Kenapa saya waktu itu memilih nama ini, PPTK, Persekutuan Pelayanan Tubuh Kristus. Karena konsep ini, kita ini individu pribadi-pribadi betul, tetapi kita ini ada di dalam tubuh Kristus. Betul? Itu Roma 12 dan 1 Korintus 12 jelas Paulus menyatakan, sama seperti tubuh itu satu, tapi anggotanya banyak. Demikian pula Kristus, dia satu tubuh, anggotanya banyak. Ada ayat berapa? Matius 16:28. Tolong Filipus di Zoom tayangkan. Coba kita baca bareng-bareng Matius 16:28-nya. Oke, 1, 2, 3. Belum mana suara yang lain, ulang. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Bayangkan, ada orang yang di sini waktu itu loh saudara, yang tidak akan mengalami mati sampai melihat Anak Manusia datang. Wah, ini bertahun-tahun saya itu cari ayat ini. Masa? Saya punya 4 macam buku tafsiran Alkitab. Saya baca 4-4-nya, malah pusing saya baca itu. Sampai suatu hari Roh Kudus ajarkan ini. Bersyukur saya tadi pagi masih dapat kesempatan ikut ibadah kebaktian tutup peti hamba Tuhan hebat Pak Yusuf Roni. Saya bersyukur, saudara, di antara semua teman-teman saya, mereka paling tahu saya ini paling tidak suka kalau diundang orang pesta nikah. Saya paling tidak suka. Ada 3 alasan saya. 1, kitab pengkhotbah berkata lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Nomor 2, kalau saya ke tempat pesta itu nggak bisa makan, diajak ngomong aja dengan banyak orang, lebih baik saya makan sendiri. Setuju ya? Nomor 3, capek. Oke? Nah itu alasannya. Tapi kalau ke rumah duka, sudah banyak teman-teman saya. Kemarin setelah berita Pak Yusuf Roni meninggal, ini ada berapa orang yang generasi saya itu kurang ajar orang-orang. Mereka itu kumpulkan brosur-brosur di mana saya pelayanan dengan Pak Yusuf Roni, dengan Ibu Sebaja, dengan Pak Damar, banyak-banyak lagi. Terus ketika semua itu ditunjukkan, Koden tinggal Koden masih hidup, maksudnya apa? Kan kurang ajar dari orang-orang itu. Loh ya serius, kemarin
Setelah itu saya juga bersyukur, ya terserah Tuhan lah, mau kasih saya waktu sampai kapan, saya akan tetap gunakan sebaik-baiknya. Saudara, inilah hidup. Amin. Berbahagialah kita kalau hidup harta kita cuma Tuhan Yesus. Berbahagialah kalau kita yakin dosa kita sudah dihapuskan, sehingga kalau waktu itu tiba, kita nggak usah takut. Saudara, kebenaran ini menolong saya ingin bagikan ini ya. Kalau saudara mendengar sahabat, teman, saudara, kenalan dipanggil Tuhan, saya pesan, nggak usah tanya umur berapa, sakit apa. Telat mau tanya begitu, terus mau apa? Orang sudah pergi. Tapi pertanyaan penting, tolong ya, yang masih muda-muda juga jangan takut tuh saya ngomong ini. Pertanyaan penting, tiap kali kita ke rumah duka seperti ini, kalau yang setuju, jawab setuju gitu ya. Pertanyaan paling penting, giliranku kapan? Setuju. Oh, enggak amin. Loh ya enggak, kan kita ngantri sekarang ini. Loh, betul? Pak Yusuf dari Jogja, jawab dong. Oh, diam aja. Loh betul enggak, giliranku kapan? Setuju? Kalau kita bisa semua menanyakan, berarti kita siap. Siap. Saudara, sudah tidak sedikit teman-teman baik saya pada pulang duluan. Maka itu saya selalu tanya, kapan giliran? Dan Tuhan pun gak akan ngasih tahu. Kenapa? Karena kita ini kurang ajar. Misalnya, Daniel, tanggal 24 Juli kamu meninggal. Wah, bisa macam-macam. 23 saya bertobat betul. Loh betul gak? Itu kan manusia. Ayo jangan pura-pura gitu aja. Oke, maka itu kita gak pernah tahu. Nah, Hizkia, papamu tertidur. Kalau tertidur, suatu hari pasti akan bangun. Maka itu di Yohanes 11 ini, Yesus berkata, aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu pengharapan yang luar biasa. Nah, siapa yang dimaksud? Ada orang yang tidak mengalami mati sampai dia bisa melihat. Ternyata ini bukan pribadi, tapi satu kesatuan. Oke, dengan cepat kita buka Ibrani 11. Hizkia, kamu mesti baca ini, karena apa yang papa mamamu kerjakan itu nggak berhenti. Ya semua, ya termasuk tadi pagi saya bicara kepada Ibu Yusuf Roni, saya bicara kepada pendeta Ivan Hab, itu anak sulungnya Pak Yusuf Roni. Papa boleh pergi. Saya bilang kepada Ibu Yusuf Roni, Abuna boleh pergi, tapi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bisa pergi. Saya masih ingat tahun 74 saudara, antara bulan September sampai 75. Kalau saudara masih ingat, itu penjara Kalisosok. Waktu itu Kalisosok masih ada penjaranya, penuh. Orang datang setiap Kamis. Pak Yusuf Roni ada ibadah dan dia bersaksi, dia khotbah. Wah, sampai kewalahan itu petugas penjara Kalisosok waktu itu 74-75. Akhirnya pemerintah tidak bisa menahan gelombang manusia sebanyak itu, datang dari banyak provinsi di Indonesia, hanya mau dengar yang namanya KM Yusuf Roni ini kenapa diseksa, di penjara, tetap percaya Yesus. Gempar. Lalu Pak Yusuf Roni bebas sebelum waktunya karena dikeroyok orang segitu banyak. Lalu Pak Yusuf Roni keliling. Saya masih ingat tahun itu, luar biasa. Bahkan satu anugerah Tuhan waktu kami menikah, salah satu yang khotbah dan berkati itu Pak Yusuf Roni. Masih ingat semuanya di Gedung Kusket waktu itu. Udah, kita baca ayat 32 Ibrani 11. Ayo yang baca kitab, ini penting sekali. Maka itu gak akan mengalami kematian. Kok bisa? Ini firmannya. Udah, 1, 2, 3. Suaranya mana? Saya itu kalah di sebelah sebabnya. Saya gak baca kitab. Balik, 1, 2, 3. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan Barak Simpson. Lihat, sayang waktunya, tapi kalau sudah baca Ibrani 11, itu sangat mengagumkan. Saya percaya Ibrani 11 itu oleh Paulus. Bagaimana dia nyebut nama orang-orang yang pada perjanjian lama. Kurang iman apa mereka? Ayat 33.
Ayo. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Terus Mengamalkan kebenaran. mengamalkan kebenaran. Terus Memperoleh apa yang dijanjikan. memperoleh apa yang dijanjikan. Dan menutup mulut singa. Dia menutup mulut singa-singa. Udah, itu 33 ya. Oke. Saudara yang belum kenal Pak Arso, saya mau sebut. Maaf ya, Pak Arso ini hamba Tuhan hebat. Misalnya gini, saya bandingkan. Maaf ya, sebut Isuzu Riku, Philip Mantova, ya siapa-siapa itu kan hebat-hebat luar biasa. Pak Arso nggak begitu. Pelayanannya senyap, pelayanannya diam. Tapi kalau kita keliling Jawa, keliling Kalimantan, keliling daerah NTT, Sulawesi, hamba-hamba Tuhan desa gak akan lupa siapa orang ini. Yesnya kamu harus bangga. Sebab Pak Arso ini penggerak hamba Tuhan pedesaan yang luar biasa. Belum ada hamba Tuhan sehebat dia. Jadi dia itu terkenal, dia itu dikenal bukan karena tampil sendiri. Dia itu dikenal dan terkenal karena dia memberdayakan, memberkati. Enggak tahu berapa ribu hamba Tuhan pedesaan. Kalau ada yang tahu, saya itu ingin tanya, siapa yang memberi istilah hamba Tuhan garis depan? Itu kalimat yang bagus sekali. Dan kalau ada kalimat hamba Tuhan garis depan, itu pasti yang di desa-desa. Minggu yang lalu saya masih ada di Comal, bertemu dengan hamba Tuhan garis depan. Luar biasa, masih ada gerakannya hebat. Termasuk yang hari ini datang, ada beberapa dari desa-desa. Itu rezeki apa-apamu itu. Nggak hampir, nggak pernah tampil. Ya seperti yang tadi Om sebut, tapi dia hebat. Penggerak pedesaan yang luar biasa. Pengorbanan mereka dua, betul Daniel yang kamu ngomong tadi. Bagaimana engkau itu hebat sekali. Pengorbanannya luar biasa. Maka itu saudara, apa yang tertulis Ibrani 11 ini kita akan lihat. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan hebat meninggal, jangan katakan, oh mereka kurang iman. Salah. Lihat ayat ini, iman mereka sudah luar biasa. Membungkam mulut singa dan semua menaklukkan raja-raja semua. Ayat 35, 34. 1, 2, 3. Memadamkan api yang Iya, madamkan api. Terus luput dari mata pedang. iya, luput dari mata pedang. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Oh, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Lihat tadi kesaksian dannya. Sedangkan sampai goyang-goyang tetap tampil hebat. Terus telah menjadi kuat dalam peperangan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Wow, telah memukul mundur pasukan-pasukan musuh. Terus 36. 35. Oh 35, oke. Ibu-ibu telah menerima orang-orang yang telah mati. Ini iman. Dan sebab dibangkitkan. Puji Tuhan. Terus. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Nah, bayangkan orang-orang lain membiarkan diri disiksa. Lanjut. Dan tidak mau menerima pembebasan. Dan tidak mau menerima pembebasan. Ternyata ada iman seperti itu. Terus. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah, saudara, saya waktu tentang kematian. Jadi tidak harus semuanya hidup terus didoakan sakit sembuh. Tidak. Ada yang memang sengaja menyerahkan. Terus alasannya apa? Ini keren. Berikut. Ada pula yang Diejek dan dibahas. Ya, ada yang diejek. Wah, dihina, diapakan saja. Bahkan dibelenggu dan dipenjara. Iya, dibelenggu di penjara. Mereka dilempari. Mereka dilempari bukan bakpao tapi batu ya. Awas. Terus digergaji. Wah, hidup-hidup itu. Dibunuh dengan pedang. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba. Dan apa? Kulit kambing. Kulit kambing. Terus Sambil menderita kekurangan. sambil menderita kekurangan. Perhatikan, ini orang-orang hebat yang imannya luar biasa. Terus Kesesakan
kesesakan dan siksaan. Sudah mengembara begitu siksa, sesak dialami semua. Terus? Dunia tidak Nah layak. ini stop. Saudara perhatikan, itu ayat berapa dunia ini? 38. Ini yang luar biasa. Kalau saudara dan saya memiliki pengharapan setelah kematian, itu adalah yang luar biasa. Ini loh imannya. Mereka, dunia ini tidak layak bagi mereka. Ayo kita jawab. Kalau dunia nggak layak bagi mereka, maka layaknya mereka itu di mana? Itu dia. Yesaya, Tuhan berkata untuk mama sudah cukup, untuk papa sudah cukup. Dunia nggak layak bagi mereka. Maka itu kalau waktu ini tiba buat kita masing-masing, takut atau berangkat langsung? Saya tanya kok, takut atau berangkat langsung? Berangkat, karena nggak layak kok di dunia ini. Surga itu layak buat kita. Lanjut. Mereka mengembara di padang gurun. Ya, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, Dalam gua-gua. dalam gua-gua dan celah gunung, gak punya rumah permanen. Dan mereka semua tidak. Apa yang dijanjikan itu? Perhatikan, mereka semua yang sudah begitu hebat mulai ayat 32 tadi, tapi mereka tidak memperoleh yang dijanjikan. Saya tanya, sejujurnya mereka layak kecewa nggak? Layak. Sudah beriman begitu rupa, nggak dapat yang mereka janjikan. Nah ini rahasianya. Mengapa? Sebab mereka tahu. Lanjutkan, ini dahsyat. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, sekalipun iman mereka sudah memberi kesaksian yang baik. Tadi saya pertama kali ketemu Isya, saya tanya Isya, Papa pesan apa? Gak ada Om. Karena sampai hari terakhir berapa hari Papa gak bicara apa-apa. Saya percaya semua kita kenal Pak Arso, imannya itu luar biasa. Maka itu ingat saudara, kalau suatu hari kita mengalami sesuatu, walaupun kita sudah beriman dan ternyata iman kita tidak dijawab oleh Tuhan, berani berkata, terpujilah Tuhan. Yuk diam semua yang lain. Terpujilah Tuhan. Karena apa? Ayat berikut. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Saudara, ayat ini membingungkan saya bertahun-tahun. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Nah perhatikan, saya pertama baca, ya terlebih baik buat mereka dong. Loh iya atau tidak? Ya. Yang tadi dikatakan dunia itu nggak layak bagi mereka. Yang tadi ditulis bagaimana iman mereka. Wih, kaget. Ternyata Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi siapa? Kita. Bukan aneh. Kenapa kita? Saya nggak akan lupa Ibrani 11 ayat-ayat ini, Juli 81. Kalau Anda masih ingat, waktu itu ada acara besar di Balai Pemuda yang khotbah Pak Bill Britton. Saya nggak tahu siapa yang orang masih ada. Tahun 81 bulan Juli, Pak Bill Britton menyampaikan, menguraikan Ibrani 11. Wih, saya kaget. Ternyata saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita pulang itu menyerahkan sesuatu kepada kita untuk kita teruskan. Ini rahasia besar. Nah, untuk mengerti rahasia ini hanya ada satu, bukan teori, satu fakta dalam dunia sampai hari ini hanya ada satu. Pernah tahu atletik lari estafet? Saya tanya kok, pernah tahu?
Itu regu. Ya, berapa tim? Pemenangnya yang terakhir atau bareng-bareng semua? Satu tim. Yang terakhir. Satu tim menang semua. Kalau yang terakhir menang, yang awal juga ikut menang semua. Nah, ternyata ini. Nah, sekarang gini. Coba mulai hari ini bagi yang belum tahu, ingat ya, Ibrani itu surat. Kalau kita baca surat, walaupun ada apa itu alinea baru, nanti maksud saya, tapi surat itu tidak terpisah. Jadi begini, Ibrani 11 dengan Ibrani 12 itu satu paket. Jangan dipisahkan. Jadi kalau Ibrani 11 ayat 40 kita baca bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Coba kalimat berikut masih pasal 11. Nah ini loh, tanpa kita Hizkia, ini luar biasa. Tanpa teman-teman papa mama, tanpa kalian semua, tanpa kita semua. Orang-orang hebat itu yang imannya luar biasa, ternyata nggak akan sampai kepada kesempurnaan. Maka seharusnya masing-masing kita tanya, lah siapa kita? Kok mereka itu tergantung kita? Ada gangguan? Coba perhatikan, tanpa kita, mereka itu sudahlah sebut siapa-siapa. Di antara kita dari PPTK, Pak PI sudah pulang, Pak Anjin sudah, Kejan, Andreas Yosef, Prawoto, siapa lagi sudah pulang. Ternyata mereka itu Bajarawan, terima kasih. Ternyata mereka itu nunggu kita. Sebab tanpa kita mereka semua tidak sampai kepada kesempurnaan. Kok bisa? Habis ya pasal 11 ya. Nah, lihat ayat 1 pasal 12. Jadi ini sambung ya. Ini sambung ya, jangan diputus. Apa ayat 1 pasal 12? Lanjut. Nah, stop. Kata karena itu berarti pasal 12 tidak berdiri sendiri. Saya ulangi. Kata karena itu menunjukkan ayat pasal 11 nggak berdiri sendiri. Kenapa? Yang sudah pergi mendahului kita itu nunggu kita, sebab mereka nggak akan sempurna tanpa kita. Karena, baca lanjut. Ayo semuanya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Terus katakan awan yang mengelilingi kita. Terus marilah kita yang melakukannya dengan menanggalkan semua beban. Terus dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba. Dan apa? Dan berlomba. Nah stop, sampai kata berlomba dulu. Oh, ternyata pasal 11 dan pasal 12 kitab Ibrani ini bicara tentang perlombaan. Nah, kalau kita membaca, kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita dalam perlombaan. Ternyata ada banyak supporter yang mengelilingi kita. Kalau bicara supporter berarti apa itu? Pertandingan. Ada perlombaan, pertandingan. Nah, supporter yang seperti awan. Apa kata awan dalam Alkitab itu? Lambang kekudusan. Ternyata dari zaman Abraham, Adam, Musa, semua sampai Daud dan semua, Paulus, Petrus, semua yang tertulis, termasuk saudara kita seperti dulu, Hizkia, termasuk papa mama, ada di stadion itu. Oh, mereka itu memberi sorakan, ayo harus menang kamu, jangan kalah. Wih saudara, jadi sekarang kita tahu yang telah pergi duluan ternyata tidak akan meninggalkan kita, sebab mereka masih menunggu kita antri bersama-sama menyelesaikan pertandingan iman. Sejak tahun itu, setiap kali ada hamba Tuhan hebat,
Ada teman pelayanan dipanggil Tuhan, saya nggak pernah sedih, sebab Tuhan akan melanjutkan panggilan itu melalui kita semuanya. Ini loh, kalau kita satu tubuh, betul nggak kata Tuhan Yesus ada yang nggak ngalami mati? Siapa itu? Kita. Kalau toh kita waktu panggil, ada lagi yang lain meneruskannya. Maka itu pekerjaan Tuhan harus selalu ada estafet. Estafet kepemimpinan. Tidak boleh stop sampai di sini. Maaf, ada beberapa contoh bentuk-bentuk pelayanan yang dimiliki oleh satu orang saja. Begitu orang ini meninggal, pasti hancur pelayanan. Tapi model pelayanan seperti lari estafet gak akan putus, akan terus ada, akan terus ada. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Dengan ini gak usah takut. Kapan saja Tuhan panggil kita pulang, gak usah takut, karena ada terus meneruskan. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita bersyukur untuk kepercayaan ini. Maka itu saudara, dengan konsep ini kita tahu sekarang. Dan ternyata betul-betul ada orang yang tidak mengalami mati. Karena kita satu tubuh. Nanti akhirnya kita pun masuknya bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Karena kita corporate. Ini tubuh Kristus hebat itu. Amin. Jadi gak usah takut menghadapi itu. Walaupun di dunia gak ada yang kekal, tapi inilah kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Maka itu jangan ada yang sombong seolah-olah pelayanan milik pribadi. Jangan. Itu tetap milik Tuhan. Ya jangan. Apalagi sampai diwariskan. Awas. Biar Tuhan yang melanjutkan itu. Kita lihat ayat yang berikut supaya kita makin kuat, makin yakin di hadapan Tuhan. Wahyu 14 ayat 1. Seperti ini yang Tuhan cari. Wahyu 14 ayat 1. Yang bisa melanjutkan, bisa meneruskan. Hanya ada satu tanda yang luar biasa. Wahyu 14 ayat 1. Ayo kita baca 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Nah, stop. Angkanya kita nggak usah bahas, nggak penting. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, cuma satu, yang menulis ada orang-orang yang berdiri bersama-sama, raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan di Bukit Sion. Nah, bagi yang belum tahu supaya tahu, ada banyak ayat di Alkitab yang menulis berdiri di hadapan. Tapi cuma satu ini yang berdiri bersama-sama. Ayo kita bongkar. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Wih, ini dahsyat sekali. Ya cepat. Mbaknya so sibuk ngatur makanan dari tadi, kasihan nggak dimakan. Ayo. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Wih, beda. Ya itu. Kalau berdiri bersama-sama rekan, kalau berdiri di hadapan anak buah. Kok pinter kok soalnya dia itu. Heran lihat ini. Dari tadi cuma dia yang jawab terus. Kok untuk mantai botol dia. Maaf ini teman lama. Saudara, saya tanya jujur, kalau saudara suruh mau milih berdiri di hadapan, songkok Lugusik jangan ngurusnya kosong. Nordi kosong, jangan ngomong sendiri. Dengar sini, awas kamu. Iya, putar kursimu.
supaya gak lihat Maudi terus putar. Ya, gitu. Isi ganteng ya konsum hebat. Ya wes, ayo dengar ya. Maaf ini pernah masuk. Kalau saudara disuruh milih, mau milih berdiri di hadapan atau milih berdiri bersama-sama? Ya memang kalau suruh milih. Tetapi yang mengagumkan syaratnya ini loh saudara. Bukan yang rajin doa puasa, bukan yang rajin baca Alkitab, bukan yang rajin pelayanan, bukan. Oke, maaf ya, saya ini sering tanya. Kira-kira menurut saudara, kalau ada orang Kristen, wih, doanya kenceng, rajin, doa pagi dia pasti ada, doa siang dia pasti ada, doa sore dia pasti ada, doa malam pasti ada. Tuhan seneng nggak? Jawab, Tuhan seneng tidak? Tidak. Nggak kerja orang ini malas rek, doa terus seharian. Nah ini loh konsep yang salah. Banyak pendeta khotbah ngawur, rajin doa, banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat, tidak doa tidak. Kalian kenapa kalian? Oh salah dia jawabnya. Oh salah dia jawab. Enggak lebih. Kurang doa kurang berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Salah. Ubah konsep itu. Tuhan mencari orang-orang yang rajin kerja. Saudara dulu ya sebelum COVID kan banyak menara-menara doa. Nah saya itu paling gregetan kalau saya diundang ke menara doa. Puji Tuhan, COVID datang bubar sampai hari ini. Saya nggak suka ada menara doa. Kenapa? Ada 3 alasan saya nggak suka. Di menara doa itu orang Kristen suka bentak-bentak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ngongkon-ngongkon Tuhan. Tuhan berkati Madura, oh Tuhan berkati Walaupun saudara. 3 jam jerat-jerit sampai suara serak. Begitu pemimpinnya, saudara-saudara kita bersyukur. Sudah 3 jam kita doa dalam nama Yesus, amin. Kelihatan aja, langsung selonjor kaki pijit-pijitan. Kan sudah berlutut cukup. Setelah pijit-pijitan kaki lah kurang ajar. Kita makan di mana sekarang? Gitu nggak? Ayo jujur. Nah, 2-3 bulan kemudian pendoa ini ngecek terjadi apa di Madura, terjadi apa di Osing. Saya tanya, yang dicek itu siapa? Lo jawaban. Yang dicek itu Tuhan ngawur. Tuhan sudah kerja belum ya? Yang kita perintah 2 bulan yang lalu. Ini kan kurang ajar sekali para pendoa itu. Ayo saya berkata betul atau salah? Yang kedua, kalau saya di menara doa, yang saya tanya pertama, siapa yang punya utang? Mau ada yang angkat tangan, pikir saya doakan, tak seneni, pulang. Kalau punya utang jangan doa goblok, kerja bayar. Setuju? Banyak pendeta ngawur. Saya punya urapan mendoakan utang, dasmu kono. Saya bilang begitu. Loh, saudara ini pakai otak lah ngomong. Kita yang pakai duit, Tuhan Yesus suruh bayar, tak kaplok kon. Setuju? Itu pengajaran ngawur. Ribut dengan istri, sembunyi di menara doa. Pulang, saya bilang bereskan. Enak saja. Puji Tuhan. Tapi ngeri. Awal COVID, nggak sedikit korban meninggal gara-gara doa di ruang AC. COVID-nya nular semua. Kan nggak tahu. Betul tidak? Wih, ngeri sekali. Nah, ini konsep yang salah. Ternyata untuk bisa berdiri bersama-sama dengan anak domba, baca kalimat terakhir ayat 1. Wow, ini luar biasa. Kalimat terakhir saja. 1, 2, 3. Dan di dahi mereka. Nah, di dahi mereka tertulis namanya. Itu nama anak domba, Yesus Kristus Tuhan, dan nama Bapaknya.
Harusnya kita tanya, sampai sekarang masih ada sekian puluh persen orang Kristen nggak pernah tanya siapa nama bapaknya. Kalau saya tahu nama papa kita itu Yahweh, nggak usah ragu-ragu. Baca Alkitab saudara kamu sebagian belakang, ditulis saudara cari kata Tuhan. Ternyata yang bisa berdiri bersama-sama Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, bukan pendoa, bukan pengkhotbah, bukan penginjil, bukan pemberi persembahan. Yang di dahinya ada dua nama yang hebat, nama Yeshua HaMashiach dan Yahweh Adonai Elohim kita. Kenapa dahi? Kenapa nggak di perut? Kenapa nggak di dengkul? Kenapa nggak di lengan? Mindset, pola pikir. Gereja rusak karena pola pikir pengkhotbahnya nggak lurus kepada Tuhan. Maaf. Hamba Tuhan yang mata duitan, khotbahnya duit dulu. Amin kan, nggak apa-apa. Betul? Hamba Tuhan itu hamba Tuhan apa? Di situ khotbahnya. Saudara, sejak tahun 72 sampai hari ini, saya selalu merindukan tubuh Kristus segera terjadi. Karena yang membuat Yesus cepat datang bukan pengkhotbah, bukan doa, KKR, seminar, retreat. Yang membuat dia cepat datang, tubuhnya bersatu, supaya kepala punya tempat untuk meletakkan kepalanya kalau gerejanya bersatu. Itu saya kerjakan sejak tahun 72 dan sampai tahun ini sudah 53 tahun belum bersatu juga. Nah itu waktu tadi pagi ikut ibadah penutupan peti yang Tuhan hebat Pak Suproni. Saya cerita waktu kami menikah ada 7 pengkhotbah, ada 14 hamba Tuhan meletakkan tangan ke kami selesai Pak Suproni. Dan saya masih ingat yang diundang waktu pasti ingat. Pak Suproni berkata gini, saya nggak khotbah soal pernikahan karena adanya saya tahu. Mumpung ketemu sekian banyak hamba Tuhan, saya mau khotbah untuk pendeta saja. Woi, orang-orang tepuk tangan. Ini khotbahnya Pak Suproni waktu kami menikah. Kalau kita berdoa, yang jawab siapa? Tuhan. Kalau Yesus berdoa, lihat itu Yohanes 17. Doa Yesus gak banyak, cuma satu, supaya kita menjadi satu. Masih ingat ya? Siapa yang jawab doa itu? Kita. Kapan? Gereja pecah terus begini gak habis-habis. Betul? Menyedihkan. Malu di Surabaya ini. Saya ini orang Surabaya malu. Tidak ada di dunia, hanya ada di Surabaya. Mertua dengan mantu ribut sampai pecah gerejanya. Memalukan sekali. Ayo kita berubah hari ini. Percaya? Loh, mau berubah? Ya terserah. Coba tanya, di dahimu ada apa? Duit atau apa? Harus ada nama anak domba dan nama Bapa kita. Maka hidup seperti itu, hidup kita pasti aman. Eskia, bersyukur ya. Percaya pekerjaan Papa Mama gak akan berhenti, akan berlanjut. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri, saudara. Haleluya. Oke, sekarang saya serahkan sampai 3 orang dari yuk maju dulu. Lanjut, saya tidak mau sampaikan. Jadi kesaksian.